Halo semuanya, di Trader here. Di video kali ini kita akan bahas yaitu tentang confidence ya teman-teman. Ada satu fase dalam trading yang terasa sangat menyenangkan ya kan, yaitu adalah fase win streak atau kita trading beruntun mendapatkan profit ya teman-teman. Trade memang menang berturut-turut ya. Aku naik, semua entry terasa kena ya kan. Kita masuk terasa plong gitu, tidak ada takut-takutnya. Dan di momen itu muncul satu perasaan yang sangat halus teman-teman. Tapi bahaya, yaitu adalah overconfidence. Masalahnya, overconfidence tidak terasa seperti kesalahan. Justru terasa seperti kamu sudah naik di level ya, di level tertentu. Seperti upgrade ya teman-teman. Dan disinilah banyak trader yang mulai jatuh. Dan di video kali ini kita akan bahas ya teman-teman, overconfidence itu adalah sebenarnya penyakit setelah win streak. Oke, sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, untuk teman-teman yang belum gabung komunitas atau sedang mencari komunitas, teman-teman bisa join ke komunitas kita dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Cara joinnya gampang ya teman-teman, tinggal klik admin nanti dikasih linknya. Dan juga di sana teman-teman akan mendapatkan berbagai macam akses informasi serta outlook harian yang akan diupdate. Oke? Tidak berlama-lama, mungkin langsung masuk ke pembahasannya ya teman-teman. Yang pertama itu adalah win streak itu menipu. Nah, kenapa menipu ya? Saat teman-teman win streak, otak mulai membangun narasi bahwa saya sudah mulai mengerti market, analisa saya makin tajam, saya lagi on fire ya kan. Padahal kenyataannya tidak selalu seperti itu, teman-teman. Win streak itu bisa terjadi karena beberapa hal. Misalnya, market sedang trending yang sangat jelas. Kondisi market sedang cocok dengan strategi atau metode yang teman-teman gunakan, atau memang momentum sedang bagus saja. Bukan berarti teman-teman tiba-tiba jadi trader yang sempurna ya kan, dengan analisa yang langsung tembak masuk ya, atau sniper entry dibilangnya. Masalahnya, trader yang sering salah mengartikan hasil jangka pendek seperti ini. Kadang win streak seperti ini kita beranggapan bahwa wah, ini kayaknya gua udah mulai next level nih, udah naik level nih dari sebelumnya. Setiap entryan udah masuk-masuk aja nih, nggak ada lossnya. Mungkin kadang no floating ya kan, bahkan. Nah, hal-hal seperti ini yang terkadang menipu teman-teman. Ya, menipunya itu memang confidence itu adalah hal yang penting ya, percaya diri. Itu adalah percaya diri itu penting sebenarnya. Cuman terkadang terlalu percaya diri juga menjadi pisau bermata dua untuk kita teman-teman. Dengan percaya diri yang terlalu berlebihan, terkadang kita menyepelekan beberapa hal atau beberapa faktor yang seharusnya kita cross check atau perhatikan dulu untuk entry. Misalnya, ada satu hal dua hal yang harus kita perhatikan untuk entry. Tetapi karena kita sudah overconfidence duluan ya atau win streak duluan, terkadang hal-hal seperti itu kita abaikan, ya kan? Mungkin teman-teman bakal atau mungkin pernah merasakan hal tersebut. Tetapi untuk teman-teman yang cepat sadar, alhamdulillah ya, karena itu akan membuat teman-teman jadi lebih baik. Tetapi jika tidak, itu akan sangat berbahaya karena ketika overconfidence itu terjadi, akan ada efek domino yang sangat besar, teman-teman. Ya, hasilnya itu juga akan ngebuat kita sendiri menjadi sengsara ya, bisa dibilang seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi kedua. Overconfidence mengubah cara kamu trading. Ya, setelah overconfidence muncul, perilaku trading itu mulai berubah. Tanpa sadar, teman-teman mulai melakukan beberapa hal yang di luar biasa teman-teman lakukan. Yang pertama itu adalah entry lebih cepat tanpa konfirmasi. Yang kedua itu adalah setup yang sebelumnya teman-teman skip, lebih agresif di market. Ini beberapa hal yang biasanya teman-teman lakukan atau ya saya juga pernah melakukannya. Mungkin untuk teman-teman jadi berhati-hati ya kalau ketika tiga hal ini mulai teman-teman rasakan.
dan semuanya terasa masuk akal di kepala kamu ya. Karena teman-teman merasa masuk akal, terus akan berpikir bahwa saya lagi akurat nih hari ini, lagi wangi ya kan. Padahal sebenarnya teman-teman mulai keluar dari sistem itu sendiri tanpa teman-teman sadari. Karena ketika kita udah overconfidence, itu kita mengabaikan beberapa hal ya. Misalnya teman-teman sudah mendapatkan atau sudah pakemin nih satu metode yang teman-teman nyaman ya. Dari metodenya udah nyaman, dari money manajemennya sudah nyaman, udah oke deh pokoknya dari segi metode dan money management. Cuman ketika kita mendapatkan win streak atau profit yang beruntun ya, misalnya dalam seminggu atau 2 minggu berturut-turut kita nggak pernah loss sama sekali. Ketika masuk entry langsung profit. Nah, ketika hal itu muncul, sebenarnya bisa menjadi pedang bermata dua. Secara baiknya kita bisa mengembangkan atau account itu grow up jadi lebih cepat. Tetapi secara buruknya itu membuat kita terlena. Untuk teman-teman yang tidak sadar ya. Kalau teman-teman tidak sadar terlena ya kan dengan percaya dirinya mulai menaikkan lot. Di minggu-minggu sebelumnya karena udah profit konsisten ya atau tradingnya itu dapetin profit terus secara beruntun, jadinya teman-teman mulai naikin lot ya, mulai keluar dari money manajemennya ya kan. Lotnya misalnya biasa 0,03 ditambah atau dikali dua bahkan ya. Dari metodenya harus nunggu konfirmasi ini, tetapi teman-teman skip karena ya udah masuk aja. Biasanya juga profit. Nah, pikiran-pikiran seperti ini bakal mungkin muncul ya, karena kita sudah mendapatkan profit konsisten selama 2 minggu berturut-turut itu, sehingga kita merasa di atas angin. Nah, ini berbahaya teman-teman. Oke? Yang selanjutnya itu adalah lot naik tanpa kontrol. Ini salah satu efek paling berbahaya sebenarnya. Setelah beberapa kali menang ya atau profit, trader itu mulai menaikkan lotnya secara bertahap atau secara ugal-ugalan. Awalnya mungkin hanya sedikit, lalu semakin berani karena merasa bahwa kalau lagi win ya sekalian aja digas gitu ya kan. Kita bisa dapetin profit lebih banyak kok gitu. Masalahnya saat teman-teman meningkatkan risiko seperti ini, teman-teman juga meningkatkan tekanan psikologis secara tidak langsung. Dan biasanya satu kali loss besar bisa menghapus beberapa profit sebelumnya. Mungkin bahkan menghapus dari profit yang 2 minggu itu ya. Sebelum kita di awal kita ngerasakan profit konsisten itu. Ya kan misalnya teman-teman gunainnya di awal-awal 2 minggu konsekutif profit itu teman-teman menggunakan lotnya sekitar 0,01 deh misalnya, ya kan? Teman-teman gunakan segitu. Terus ketika 2 minggu berturut-turut, wah profit terus nih, ya kan? Itu teman-teman kan secara tidak langsung merasa egois lah, terlalu percaya diri, overconfidence. Terus lotnya dikali dua, dikali tiga. Yang biasanya 0,01 jadi 0,03 atau 0,05 bahkan secara tidak langsung, memang ketika profit terasa nikmat banget teman-teman. Tetapi teman-teman ingat juga, ketika loss itu 5 kali ya, 5 kali atau 5 hari teman-teman profit sebelumnya itu langsung digulung dalam 1 hari. Itu kalau satu posisi. Kalau dua posisi, 5 hari lagi digulungnya ke belakang. Berarti udah 10 hari total, ya kan? Teman-teman tambah lagi satu posisi lagi. Itu udah 15 hari, jadi udah 2 minggu tuh, udah habis tuh profit teman-teman. Jadi itu yang ngebuat teman-teman mungkin bahkan jadi stres. Nah, hal-hal seperti ini yang harus teman-teman hindari agar ketika trading itu lebih diperhatikan ketika kita merasa atau tradingan kita itu profit berturut-turut. Ya, teman-teman. Oke, selanjutnya itu adalah mulai meremehkan risk management. Overconfidence membuat trader itu mulai berpikir bahwa trade ini pasti berhasil, tidak perlu terlalu ketat soal risiko. Ini setup bagus jadi ya aman-aman aja gitu ya. Akhirnya apa? Stop lossnya diperbesar, bahkan ada yang tidak pakai stop loss bahkan.
risknya per trade itu jadi meningkat. Nah, padahal kan risk management itu dibuat justru untuk melindungi kita dari kondisi seperti ini, teman-teman. Saat kita terlalu percaya diri, ya. Gunanya risk management itu mengontrol kita atau membatasi, ya, agar kita tidak terlalu terpuruk ketika menjumpai tradingan yang ngebuat kita loss. Misalnya kita biasa pakai 0,01 nih, ya kan? Kita pakainya risk rasionya itu 1:2. Ketika kita profit 100 pips atau $10, tentu yang kita gunakan risknya itu untuk SL adalah $5 atau 50 pips, ya. Satu banding dua tadi ya kan resikonya. Nah, ketika profit, ya kan, itu kan $10, $10, $10. Tetapi ketika kita loss kan hanya $5. Jadi kan masih untung tuh, teman-teman. Tapi ketika overconfidence itu dikali 5 misalnya. Jadi 0,05 gitu. Ketika profit memang $50, ya kan. Tetapi ketika loss itu $25. $25 itu 1,5 kali trade, ya, atau 2,5 trade sebelumnya. Nah, teman-teman berpikirlah seperti itu. Ketika loss langsung dimakan 2,5 posisi sebelumnya. Jadi itu sangat berbahaya ya, teman-teman. Yang selanjutnya itu adalah market selalu mengoreksi orang yang overconfidence, ya. Market punya cara sendiri untuk menyadarkan trader yang seperti ini. Biasanya setelah fase overconfidence akan datang satu momen di mana loss dan bukan cuma satu. Biasa mungkin bakal, ya mungkin tergantung setiap orang ya, teman-teman. Kadang ada yang berturut-turut langsung lossnya dapat, kadang cuma sekali langsung drop, ya. Kadang beberapa loss beruntun yang ngebuat hancur, atau bahkan cuma satu kali loss aja orangnya udah tumbang. Berbeda, setiap orang-orang berbeda ya. Jadi yang lebih parah loss itu terjadi saat lot sudah besar. Karena apa? Karena kan resikonya jadi lebar juga. Yang biasanya cuma $5 dikali 5 jadi $25. Itu udah 5 kali trade ke belakang gitu ya kan. Dan disitulah trader mulai sadar bahwa semua profit yang dikumpulkan bisa menghilang dalam waktu singkat. Bukan karena strategi yang berubah, tapi karena perilaku kita sendiri yang berubah, teman-teman. Karena kita terlalu percaya diri dan meningkatkan resiko dengan naikin lot. Ya kan, padahal kita melakukannya itu mungkin tanpa sadar. Tetapi hal itu yang justru membuat kita menjadi hancur, oke? Dan untuk penutup, kalau teman-teman sedang mengalami win streak ya saat ini, saya tidak bilang itu buruk. Itu bagus sebenarnya, teman-teman. Itu tanda sistem yang teman-teman gunakan bekerja dengan baik. Tapi yang perlu teman-teman jaga adalah satu hal. Jangan sampai kemenangan yang mengubah cara teman-teman untuk trading. Karena dalam trading yang paling berbahaya bukan saat loss, tapi saat kita merasa tidak salah. Ingat ya, teman-teman, win streak itu membangun kepercayaan diri dan itu bagus. Tapi overconfidence menghancurkan account atau psikologi teman-teman sendiri. Tetap jalankan sistem, tetap jaga resiko, tetap disiplin. Sekarang saya ingin tanya sama teman-teman. Kalau teman-teman pernah ngalamin win streak dan apa yang terjadi setelah itu? Akun teman-teman naik terus atau justru malah turun kembali? Jangan lupa komen-komen di kolom komentar ya. Dan untuk teman-teman yang menonton video ini hingga akhir, terima kasih karena sudah menonton. Dan untuk teman-teman yang pengen join ke komunitas kita, bisa klik link yang ada di deskripsi. Ya, nanti teman-teman bisa dapatin berbagai macam akses informasi serta outlook harian yang akan kita update setiap harinya. Untuk teman-teman yang mempunyai atau belum mempunyai broker, kita ada rekomendasi broker yang cukup baik ya, dan nanti di sana ada banyak event juga, bisa mendapatkan HP bahkan ya, teman-teman. Caranya cukup gampang, bisa chat admin dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Nanti bisa langsung join ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di next video berikutnya dan bye-bye.